Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya. Teman-teman semuanya, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Minggu 25 Desember 2022, pas masa liburan akhir tahun, teman-teman. Teman-teman pada liburan kemana? Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman ke sebuah tempat wisata di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar, teman-teman. Ya, kita akan menuju Waduk Riam Kanan. Nah, tidak sekedar menuju Waduk Riam Kanan, tapi kita akan menuju sebuah tempat makan yang unik menurut saya, karena tempat makan ini berada di sebuah pulau di tengah Waduk Riam Kanan. Nah, uniknya seperti apa, serunya seperti apa, ikuti terus video saya. Kita baru berangkat, teman-teman ya. Di depan ini gerbang batas kota yang memisahkan kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, teman-teman. Dan seperti biasa kalau minggu pagi ini memang area yang cukup padat, karena di depan itu sebelah kiri itu biasanya ada ini pasar minggu pagi ya, yang jualan tanaman hias. Jadi memang bikin lalu lintas padat merayap. Jarak dari Banjarmasin ke Riam Kanan itu sekitar 60 km. Jadi ya kira-kira perjalanan 1,5 jam lah ya, santai. Alhamdulillah cuaca cukup cerah, meskipun tidak cerah-cerah amat, sedikit berawan, tapi mudah-mudahan nanti sampai sana juga makin cerah dan tidak hujan. Kita persingkat saja, kita masuk di Kota Banjarbaru, teman-teman. Ini kita sampai di Taman Minggu Raya ya. Sebelah kiri kita ini area Taman Vanderville. Di belakangnya lagi sana adalah lapangan Murjani dan kantor Wali Kota Banjarbaru. Oh ya teman-teman, Banjarbaru ini sekarang sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sudah pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Jadi perkembangan Banjarbaru juga cukup pesat ya. Sekarang ada mall juga, K-Mall, terus bandara juga ada di Kota Banjarbaru. Terus di daerah Trikora itu sekarang adalah pusat komplek perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini kita masuk di Bundaran Simpang 4. Kalau ke kiri kita ke arah Martapura dan juga Hulu Sungai ya. Dan kalau terus sampai ke Kaltim. Kalau ke kanan menuju ke daerah Cempaka dan juga bisa ke Tanah Laut. Kita ambil lurus ke Jalan PM Nur, teman-teman. Ikuti aja terus jalan ini, dan di depan nanti juga petunjuk arahnya cukup jelas, jadi teman-teman tidak akan bingung. Atau kalau masih bingung, teman-teman bisa buka Google Map. Di situ juga cukup membantu. Kontur jalan menuju Waduk Riam Kanan atau ke arah Aranio. Jadi Kecamatan Aranio namanya. Nanti
sedikit naik ya teman-teman, tapi tidak terlalu curam, nggak seperti kayak di mana tuh, di Loksado ya, tempat kita berwisata bambu rafting. Di sini agak sedikit naik, tapi masih tergolong landai lah ya. Jalanan nggak terlalu ramai ya, tapi tetap kita harus hati-hati. Dan ini kita tiba di simpangan ya, jadi kita ambil yang arah ke kanan teman-teman ya. Dan ini juga jalan arah menuju ke Kiram Park dan juga Taman Hutan Rakyat Mandiangin atau Tahura Mandiangin. Nah, lewat sini juga. Cukup berkelok-kelok jalannya, tapi aman saja, mulus juga teman-teman ya, nggak yang rusak ya, paling sedikit-sedikit aja yang rusak lah, biasa. Dan di depan nanti kita akan ketemu simpangan lagi. Nah ini setelah Indomaret ini, kali ini kita ambil ke kiri teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Kiram yang tadi saya sebutkan, ya, Kiram dan Tahura Mandiangin. Kita ke arah kiri, udah lurus, ikuti jalan ini aja terus. Nanti kita akan sampai di kawasan wisata Riam Kanan. Nama desanya itu Desa Tiwingan Lama teman-teman, kecamatannya Aranio. Dan ini ada objek wisata baru teman-teman, saya baru tahu nih, ada arung jeram. Seru juga kayaknya ya. Ini sudah mau sampai ini. Nanti kita akan ketemu PLN ya, pembangkit listrik tenaga air, karena waduk Riam Kanan ini juga difungsikan sebagai PLTA. Cuma dayanya yang dihasilkan berapa saya kurang tahu. Masih terus berkelok-kelok dan cukup sepi ya teman-teman, nggak ketemu kendaraan. Ini teman-teman, PLN ya yang tadi saya sebutkan di sebelah kiri ini. Itu rombongan pemancing kayaknya. Mancing mania, karena memang di Waduk Riam Kanan ini adalah banyak spot favorit bagi para pemancing. Oke, kita udah sampai di pos retribusi dan kita harus bayar Rp5.000 saja untuk satu mobil. Cukup terjangkau teman-teman. Dan ini sudah mulai banyak mobil-mobil yang parkir. Ini juga sebelah kiri.
Kelihatannya itu adalah mobil-mobil para pemancing ya yang menginap. Jadi mereka biasanya datang berombongan. Nah ini juga nih teman-teman, udah banyak mobil yang parkir dari atas ini, udah mulai banyak nih. Mereka para mancing mania ini biasanya datang berombongan, terus habis itu mereka menyewa perahu, menyewa kelotok, dan mereka akan menuju ke spot-spot yang menjadi favorit mereka untuk memancing. Dan biasanya sampai nginap teman-teman ya, jadi sampai bermalam di atas perahu. Dan di dalam perahunya itu udah lengkap teman-teman ya, ada alat masak segala macam, ada kompor. Jadi hasil tangkapan hasil pancingannya langsung dimasak di situ. Satu tikungan lagi kita akan sampai ya. Wih, ada Wuling ARF, mobil listrik yang mungil. Kuat juga sampai sini ya. Karena tanjakannya juga nggak terlalu ekstrim sih. Dan ini kita udah penuh banget parkirannya. Nggak tahu nih dapat tempat parkir apa enggak nih. Kita belok ke kiri dan nanti di depan sana itu, di sebelah kanan adalah dermaga untuk menuju ke lesehan terapung Ramasinta namanya. Jadi memang khusus ya, mereka punya dermaga sendiri untuk mengantar dan menurunkan penumpang yang khusus menuju lesehan terapung Ramasinta. Dan kelihatannya saya harus nurunin anak istri saya di sini. Terus saya akan cari tempat parkir dan nanti baru kembali ke sini lagi. Tapi tenang aja, kita dicarikan tempat parkir oleh kru dari lesehan terapung Ramasinta. Kayaknya sih di tempat warga gitu. Jadi saya disuruh ngikutin sepeda motor dan mereka akan mencarikan tempat parkir di tempat warga. Mungkin agak jauh tempatnya ya. Dan saya harus memutar di sini. Kita ikuti aja Amang yang naik motor itu. Wah, jauh juga nih parkirnya. Ya, musim liburan jadi berbagi rezeki lah ya ke warga juga. Mereka dapat rezeki dari ongkos parkir para pengunjung Priam Kanan ini. Setelah dapat tempat parkir, saya diantar Amangnya ini kembali ke dermaga lesehan terapung Ramasinta. Oke, kita sudah sampai. Kalau dulu tiket
PP untuk naik perahu ini 10.000 teman-teman, tapi kata mbaknya ini naik jadi 15.000. Saya nggak tahu waktu liburan ini atau memang seterusnya mau naik 15.000. Terima kasih, turun tangga sini Iya. paling bawah. Kita bayar 45.000 untuk 3 orang, dan kita turun menuju ke dermaga yang ada di bawah. Dan ini adalah area menunggu, ya, area tunggu untuk pengunjung Lesehan Terapung Ramasinta. Dan karena perahunya sudah ada, kita langsung disuruh naik ke atas perahu. Dan perahunya cukup nyaman ya teman-teman ya. Cukup lapang dan disediakan kursi di dalamnya, jadi kita nggak lesehan. Nggak kayak di Klotok Pasar Terapung ya. Kalau di sana kita lesehan atau duduk di atas atap. Kalau ini cukup nyaman, kita bisa duduk di kursi yang disediakan. Perahu ini kayaknya muat sekitar 30 orang, dan kita udah berangkat. Itu adalah penampakan dermaga perahu yang dipergunakan untuk para penumpang yang akan menuju ke Lesehan Terapung Ramasinta. Dan di sebelahnya ini adalah deretan perahu, kelihatannya perahu milik warga yang juga disewakan ya buat para pengunjung Waduk Riam Kanan dan juga para pemancing tadi. Dan ini perahunya seperti ini teman-teman. Cukup besar menurut saya perahunya. Itu yang di depan tuh kayaknya toiletnya kali ya. Mengenai tarifnya saya kurang tahu. Mungkin teman-teman yang tahu tarif sewa perahu di Riam Kanan untuk memancing berapa, bisa tulis di kolom komentar ya. Waduk Riam Kanan diresmikan tahun 1973 oleh Presiden Soeharto waktu itu ya. Kalau pembangunannya sendiri, kalau menurut catatan yang saya baca mulai tahun 1958, jadi sekitar berapa tuh? 15 tahun ya. Konon diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan yang pertama, yaitu Pangeran Muhammad Nur ya, atau sering kita kenal dengan PM Nur. Waduk Riam Kanan luasnya sekitar 9.700 hektar lebih, dan konon waduk ini membendung
8 sungai yang bermata air dari Pegunungan Meratus. Dan saat pembuatannya, waduk ini menenggelamkan 9 desa katanya. Ya mungkin mereka direlokasi kali ya, pastinya. Dan ini suasana di dalam perahu. Pemandangan di luar cukup bagus teman-teman ya. Kita bisa mengabadikan pemandangan yang cukup bagus. Dan ini kita sudah sampai di dermaga Pulau Ratu yang merupakan tempat di mana lesehan terapung Ramasinta berada. Jadi di Waduk Riam Kanan ini juga banyak pulau ya teman-teman. Salah satunya ya ini Pulau Ratu ini. Dan kita masuk ke area lesehan terapung Ramasinta. Dan di pulau ini ditata cukup ini ya, cukup rapi ya. Artinya memang sengaja dibikin wahana untuk wisata. Ada banana boat, terus ada apa itu, bebek air ya, atau sepeda air itu. Dan untuk lesehan terapungnya sendiri betul-betul terapung ya teman-teman, jadi tidak berada di dalam pulaunya, tapi memang mengapung di samping pulau ya. Di bawahnya itu ada drum-drum ya, yang membuat pasar terapung, yang membuat lesehan ini bisa terapung di atas air. Cukup luas tempatnya, dan kita bisa pilih tempat yang lesehan atau yang pakai kursi. Mau yang di dalam di dalam ini ya, bangunan yang beratap, atau juga yang pakai tenda yang di depan sana itu. Jadi open space, teman-teman bisa menikmati segarnya udara di area Waduk Riam Kanan. Dan itu ada yang sedang ngasih makan ikan. Lumayan bisa menjadi salah satu wahana rekreasi keluarga ya. Dan kita ambil tempat di sini aja. Hari ini cukup cerah teman-teman ya, tidak terlalu panas dan juga tidak hujan. Dan kita pesan makanan. Mas nggak ada ya? Goreng tapi mas ya? Kalau sulit tapi goreng. Iya. Apa? Nasinya juga. Disuruh coba kecap mas. Oh udah pakai. Sayurnya apa? Sayurnya
Harga makanan di sini juga cukup terjangkau ya teman-teman ya. Jeruk aja. Mas ini bukanya sampai jam berapa? Jam dari pagi. Mungkin dari pagi. Jam berapa pagi? Jam 10? Jam 9 udah buka ya? Mungkin sampai jam 5. Jumat libur atau Jumat aja liburnya ya? Menurut staf yang melayani kami, Lesian ini buka dari mulai jam 10 sampai jam 5 sore. Dan salah satu persyaratannya, kita nggak boleh bawa makanan dari luar ya teman-teman ya. Makanan maupun minuman dilarang. Dilarang bawa dari luar maksudnya. Sedangkan untuk pesta ulang tahun misalnya teman-teman mau bawa kue ya, kue tart atau kue ulang tahun, ya silahkan menghubungi pengelola. Nanti teknisnya seperti apa pasti akan diatur sama mereka lah ya. Setelah melakukan pemesanan makanan, kita harus membayar terlebih dahulu. Jadi kita cari kasirnya. Jadi sistemnya pesan, bayar, dan nanti makanan akan diantar ke meja kita masing-masing. Kasirnya ada di bagian tengah teman-teman ya. Ini sebelah kiri ini. Iya. Kita bayar di kasir. Dan di sini juga menyediakan makanan ringan, snack-snack dan juga minuman. Jadi teman-teman kalau mau bersantai sambil nyemil ya tinggal beli di sini ya. Terus setelah bayar langsung balik aja. Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, harga makanan dan minuman di Lesian Terapung Ramasinta cukup terjangkau ya teman-teman ya. Jadi nggak bikin kantong bolong. Wajar lah ya. Oke, kita kembali ke tempat duduk. Dan selama menunggu pesanan makanan datang, kita bisa bermain atau menggunakan wahana yang ada di area ini. Yang bawa anak kecil bisa ngasih makan ikan atau juga main bebek air. Atau teman-teman mau foto-foto di area ini, ya tinggal cepret-cepret aja. Dan ini makanan kita udah datang. Selamat makan. Dan tak berapa lama makanan pun ludes.
Setelah kita berkeliling di area ini, akhirnya tiba waktunya kami harus meninggalkan Pulau Ratu ini, kembali ke Pelabuhan Tiwingan Lama atau Dermaga Tiwingan Lama. Dan kebetulan perahu yang dari Tiwingan Lama udah datang, jadi kita sebentar lagi bisa langsung kembali dengan menggunakan perahu yang disediakan. Dan tidak perlu bayar lagi ya teman-teman ya, karena tadi udah bayar, jadi 15.000 tadi udah PP. Bagus bener nak kata mana makanya. Bagus. Saatnya kita kembali ke Pelabuhan Tiwingan Lama. Waktu tempuh dari Lesehan Terapung Ramasinta ke Tiwingan Lama atau sebaliknya ya, sekitar 10-15 menit ya, nggak terlalu lama. Dan pemandangan kita ini adalah gugusan pulau-pulau yang ada di Waduk Riam Kanan. Dan pulau-pulau ini akan terlihat lebih bagus teman-teman kalau kita lihat dari atas ya teman-teman. Jadi di sebelah Pelabuhan Tiwingan Lama itu ada sebuah bukit, namanya Bukit Matang Kaladan. Kita bisa naik ke sana. Dulu saya pernah jalan kaki, tapi kalau sekarang teman-teman bisa naik ojek ya, karena udah dikasih jalan beton ya naik, jadi nggak perlu capek-capek jalan kaki. Dan dari atas Bukit Matang Kaladan kita bisa melihat gugusan pulau-pulau yang ada di Waduk Riam Kanan. Jadi pemandangannya seperti kayak di Raja Ampat teman-teman, keren pokoknya. Kalau teman-teman belum pernah mencoba, silahkan cari waktu untuk bisa naik ke Bukit Matang Kaladan. Dan dari Waduk Riam Kanan, saya akhiri dulu vlog saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.